materi bilangan berpangkat dan bersyarat. Saya senang dengan pelajaran matematika karena guru saya lebih asik. Tapi saya lebih sedih karena kadang paham kadang kagak. Tapi saya kagak mengira saya hadapi pelajaran matematika sampai bisa dan paham tentang materi bilangan berpangkat dan bentuk kakak. Pengalaman yang menarik ketika belajar materi bilangan berpangkat dan bentuk akar itu saat paling menyenangkan pengalaman materi saat kita menjalankan materi berpangkat dan akar. Tidak menyenangkan adalah bagaimana berpangkat atau bentuk Saya ketika belajar materi bilangan berpangkat dan bentuk akar adalah hal yang membuat saya semangat ialah saat menjelaskan jawaban. Cara menanggapinya menanya teman bagaimana caranya. Pegang punggung teman kamu. Ya, apa apabila dikatakan? Tenang, jangan bersuara. Ya, hitung. 1, nikmati ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Saya kasih dulu sebentar. Sekarang layarnya. Ayo ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang di sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Bentangkan tangan ke kanan. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ambil nafas. Buang sambil bilang ha, gitu ya. Oke, 1, 2, 3, ambil nafas. Buang. Oke, setelah kamu rileks, ya, kamu kosongkan pikiran kamu coba untuk mempersiapkan diri kamu untuk belajar. Mari kita laksanakan pembelajaran yang kemarin kita lanjutkan, yaitu merasionalkan penyebut. Orang lain itu empati dengan kamu, kamu juga berempati dengan teman kamu. Artinya bahwa kamu itu memahami orang lain juga bisa memahami kalian sendiri, gitu kan? Jadi perlu kamu sadari bahwa kamu itu perlu berbicara dengan orang lain dan kamu juga perlu mendengarkan orang lain. Jadi nggak boleh kamu individual saja, karena kita adalah makhluk sosial. Apa yang kita pikirkan, emosi apa yang kita sedang rasakan, itu perlu didengar oleh orang lain, perlu disampaikan ke orang lain. Bisa dimengerti ya? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Artanja Putri. Saya sebagai pembicara dan partner saya Ramanda sebagai pendengar. Hari ini saya akan menjawab sedikit pertanyaan sebagai pembicara, yaitu yang pertama, apa hal-hal yang kamu temukan tentang dirimu saat menjawab pertanyaan? Apa yang menarik dan sulit untuk kamu bagikan? Untuk yang pertama, ada hal baru yang saya temukan, yaitu saya orangnya pemilih, saya picky. Semisal untuk tipe pendengar yang saya suka, itu saya lebih suka pendengar yang aktif, yang bisa membawa suasana dibanding hanya yang diam-diam saja. Itu ketika saya dalam situasi yang seperti itu, saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri. Dan ketika berada di keramaian atau di tempat yang pendengarnya bisa membawa suasana, saya bisa menjadi diri saya sendiri. Dan untuk pertanyaan kedua, selama menjawab pertanyaan, saya tidak menemukan pertanyaan yang sulit. Tapi memang ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang sangat mengasah otak saya. Walau begitu, saya tetap mampu menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang ada dalam pikiranmu ketika menjawab? Banyak sekali hal yang saya pikirkan, entah apa yang akan ditanyakan atau apa yang akan saya jawab. Tapi saya senang mendapat pertanyaan dari pendengar-pendengar. Untuk yang ketiga,
yaitu bagaimana menurutmu teman yang mewawancarai kamu, apa perasaan dan emosi yang muncul saat itu. Tidak ada emosi yang berlebih, justru saya malah senang karena mendapat pertanyaan. Dan dengan pertanyaan dari pendengar, saya juga bisa mendapat topik baru. Jika mereka bisa memberikan pertanyaan, saya juga harus bisa menjawabnya dengan semaksimal mungkin. Itulah jawaban dari pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Pranisa Rahmat dari kelas 9G. Saya mendapat informasi jika partner saya adalah seorang pendengar aktif dan lebih memilih untuk ikut mengaktifkan suasana dibanding hanya diam. Hal yang menarik, partner saya mengatakan jika ia senang mendapat pertanyaan dari pendengar. Bagi saya itu hal yang menarik karena menurut saya dengan menjawab pertanyaan dari pendengar dapat mengasah otak untuk berkembang. Partner saya tidak merasa kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Empati yang dapat digunakan saat menjadi pendengar ialah dengan merasakan apa yang telah pembicara katakan. Lagi, ambil nafas. Buang. Sekali lagi, ambil nafas. Buang. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum